Oke, kita lanjutkan lagi bagaimana dan kenapa bisa terjadi ada kehumasan di sebuah lembaga, dan apakah tidak baiknya nggak perlu ada, misalnya begitu. Ini zaman modern, orang hidup dengan informasi. Teman-teman memilih komunikasi karena informasi juga. Nah, ketika sebuah lembaga itu perlu brand, perlu citra baik, maka diperlukan gerakan dari lembaga itu. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Tiada lain adalah orang-orang yang mengerti bagaimana strategi bermedia. Nah, nanti saya akan kirimkan sebuah makalah tentang strategi bermedia, dan itu hasil dari saya tulis atas permintaan dari sebuah lembaga, itu Polri. Di situ saya menggambarkan bahwa pentingnya membangun citra baik itu di tengah gempuran media sosial dan media mainstream mengkritik Polri. Nah, di situ nanti Anda boleh baca bagaimana sebuah strategi dibangun dengan kesadaran penuh seluruh orang di dalamnya. Nah, menjadi tenaga yang profesional di bidang informasi itu tidak mudah. Dibutuhkan passion memang, dan dibutuhkan manusia-manusia yang ekstrovert kalau dalam ilmu komunikasinya. Orang yang suka memang tampil dan mungkin sedikit narsis mungkin ya. Kalau narsis kan pengertiannya lebih kepada negatif ya. Tapi sebenarnya ada sisi positif, orang percaya diri untuk tampil. Nah, apa yang mesti ditampilkan? Ya itu tadi, lembaganya. Dia tampil sebagai nama lembaga, dengan bendera lembaga, tidak bisa tampil dengan personal. Kalau tampil dengan citra personal itu biasanya lebih kepada artis ya, artis, dan sekarang youtuber itu personalitinya dibangunnya sebagai pelawak, sebagai ustaz juga. Nah, ada banyak orang terkenal karena lembaganya. Kenapa? Ya karena kerjanya di kehumasan, kerjanya di memerankan sebagai orang media yang mengcounter isu-isu yang menyerang lembaganya atau menyerang lembaga lain melalui lembaganya. Itu yang mana? Ya yang seperti yang ada di aktivis-aktivis LSM melalui bendera LSM-nya mengkritik pemerintah, dan dia terkenal karena itu. Ada banyak contohnya. Ya contoh-contoh seperti ini saya kira Anda sudah bagian dari Anda, karena Anda hidup di zaman informasi hari ini. Beda dengan zaman-zaman 80, 70, 60. Informasi masih lamban. Media cetak masih merajai harian. Setiap hari cetak. Sebelum itu justru cetak hanya 1 bulan sekali, 2 bulan gitu. Lama-lama orang mendapatkan informasi terbaru. Yang banyak itu justru dari informasi dari mulut ke mulut. Jadi brand memang bisa dikelola sederhana memang. Sekarang tidak bisa lagi. Sekarang maka banyak lembaga-lembaga profesional, lembaga-lembaga negara ingin mengambil orang profesional dari media, itu salah satunya itu. Nggak kuat lagi, mereka nggak punya waktu untuk memikirkan gempuran isu yang negatif, misalnya produk-produk mereka harus hire cepat dan ambil cepat orang-orang yang profesional mengelola strategi berinformasi. Jadi wartawan lembaga itu wartawan yang paham untuk berstrategi dalam berinformasi. Jadi dia bukan orang yang pasif, dia orang yang aktif, ingin mengabarkan selalu, mengkonter selalu, dan dia tampil sebagai orang yang siap dicerca. Mungkin bisa suatu hari dicerca, dibully. Tetapi mereka yang profesional biasanya akan datar saja menghadapi dan tidak emosional dalam menghadapi gempuran bully begitu. Nah, personalia yang seperti inilah yang disiapkan orang-orang KPI.
nggak tahu bagian dari Anda ada nggak yang di sini, tapi yang jelas kalau Anda ingin memulainya hari ini, mulai belajar banyak bagaimana menjadi wartawan lembaga dan wartawan profesional di media mainstream. Semuanya sama kerjanya, bedanya tempat berdirinya saja, tempat orang menggajinya saja. Kalau media mainstream kan ada perusahaan informasi, perusahaan komunikasi massa. Kalau wartawan lembaga dia dibayar dan menjadi karyawan, menjadi personalia di sebuah perusahaan atau di sebuah badan-badan pemerintahan gitu. Kita akan mengupas syarat seorang humas tapi dalam pertemuan lain, tapi yang jelas sebenarnya syarat seorang wartawan sebenarnya sama. Keluasan informasi, wawasan, berpikir terbuka, tidak tertutup, tidak mudah emosi ya, tidak mudah emosi nanti ketemu orang, karena setiap hari dia ketemu orang merengut aja, nggak ada wajah manisnya gitu, itu nggak bisa. Jadi orang komunikasi selalu punya keinginan berkomunikasi, juga memiliki gestur yang bersahabat, gestur yang ganas ya, kiler, itu nggak bisa diajak, itu pasti orang lari dan tidak mau, dan lembaga itu segera mendapat image buruk kalau humasnya buruk ya, begitu ya. Jadi tenaga-tenaga humas adalah tenaga-tenaga tim humas, tim dia ada kepala humas, tim di bawahnya itu adalah orang-orang yang siap berkomunikasi dan bekerja cakap dengan kelebihan masing-masing. Ada di suara, dengan begitu dia kerja untuk nge-MC, memaparkan sesuatu dengan suara yang enak, mungkin di radio juga. Ada yang dengan pes. Banyak saya melihat tenaga-tenaga kehumasan justru side jobnya menjadi nge-MC gitu. Saya kemarin waktu wisuda di Ciputat, ternyata dia punya follower banyak, karyawan humasnya. Hari Minggu, Sabtu dia nge-MC. Ini dia ada side job yang juga bagian dari profesionalitas mereka di kerja kehumasan. Ada juga yang jadi fotografer, side jobnya fotografi. Jadi memang kalau kita sudah punya kecakapan personal itu siap pakai dimanapun, tergantung Anda mau kerja apa. Jadi kalau orang media, orang menjadi personalia di lembaga, itu sebenarnya orang-orang yang cakap bekerja dengan kekuatan skill. Kalau Anda punya itu, Anda jangan takut kehilangan pekerjaan. Dipecat di sini bisa di sana, orang bisa dibajak-bajak. Kenapa? Ya profesional. Saya dibayar di sini segini, kalau di sana ya pindah aja. Jadi nggak ada loyalitas. Loyalitasnya kemana? Ke profesionalisme, bukan ke lembaga. Itu kemajuan terbaru yang saya lihat. Tidak ada loyalitas yang kepada industri, lembaga industri itu. Nah, ini menarik juga menjadi kajian Anda semestinya kalau dalam dunia skripsi nanti ya. Tapi yang jelas personalia Anda semestinya nanti mesti bekerja cakap jika ditempatkan di kehumasan, menjadi wartawan yang hampir dan nyaris sama dengan wartawan profesional. Bedanya mungkin slot keterbatasan Anda pada ruang wawancaranya saja. Wawancara Anda kan di lembaga itu, lalu menyampaikannya kepada publik. Anda juga menjadi narasumber bisa, menjadi wartawan bisa. Dua hal yang Anda dapat ya. Bisa jadi narasumber untuk menyampaikan data perusahaan Anda, kalau itu izin pimpinan. Juga bisa menjadi wartawan mewawancarai orang-orang seputaran lembaga Anda. Saya melihat di Semen Padang juga humasnya ya banyak juga yang wartawan. Karena juga menulis berita, karena juga memproduksi majalah, karena juga ada radio, dan sekarang sudah ada berdiri radio baru dan online Semen Padang. Yang saya sebutkan itu adalah media komunitas Semen Padang, tetapi dikelola secara profesional, juga menerima iklan, dan tentu saja disubsidi oleh Semen Padang untuk menjaga Semen Padang. Saya kira itu tambahan, dan semoga teman-teman ada mimpi menjadi
karyawan personalia kehumasan di banyak lembaga, dan ada 40 orang Anda di lokal ini, saya kira 1, 2, 3 mungkin memilih jalan ini. Baik, kita lanjutkan dalam diskusi teks. Jangan banyak typo, oke? Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.